Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Yolanda Sibarani. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen SDM 2. Adapun topik yang saya pilih ialah peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Pada kesempatan kali ini akan terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama ialah penjelasan tentang sistem kerja hybrid, yang kedua penjelasan tentang burnout, yang ketiga peran motivasi, yang keempat peran lingkungan kerja, dan yang kelima adalah studi kasus aktual. Sistem kerja hybrid adalah model kerja yang menggabungkan konsep kerja di kantor dan kerja dari lokasi lain. Dalam sistem ini, karyawan memiliki fleksibilitas untuk memilih tempat kerja pada hari-hari tertentu dan datang ke kantor pada hari-hari lain. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk memilih lingkungan kerja yang paling nyaman dan produktif bagi mereka. Sistem kerja hybrid memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Dengan hybrid working, karyawan dapat memilih bekerja dari rumah, kantor, atau lokasi lain yang mereka sukai dan memungkinkan karyawan untuk mengatur jadwal kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah lebih hemat biaya. Karena dengan sistem kerja hybrid, karyawan tidak akan selalu berada di kantor, sehingga perusahaan bisa mengurangi biaya operasional seperti sewa ruang kantor, listrik, internet, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga, mengurangi waktu dan biaya perjalanan. Bekerja secara hybrid membuat karyawan bisa mengurangi waktu dan biaya perjalanan mereka. Yang keempat adalah meningkatkan keseimbangan hidup dan kerja. Dengan lebih banyak kontrol atas waktu dan tempat kerja, karyawan bisa mencapai keseimbangan hidup dan kerja yang lebih baik. Mereka diharapkan dapat lebih mudah mengatur waktu antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi. Yang keempat, yaitu meningkatkan produktivitas. Beberapa karyawan merasa lebih produktif saat bekerja dari rumah atau tempat lain yang lebih nyaman. Lingkungan kerja yang lebih tenang dan kurangnya gangguan kantor dapat membuat mereka lebih fokus pada tugas-tugas yang penting. Sedangkan kekurangan dari sistem kerja hybrid yang pertama ialah kurangnya interaksi antar karyawan. Ketika bekerja dari rumah atau lokasi lain yang terpisah, karyawan mungkin kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan rekan kerja mereka. Hal ini dapat mempengaruhi rasa kebersamaan dan semangat dalam tim. Yang kedua, tantangan komunikasi. Hybrid working dapat menghadirkan tantangan dalam komunikasi tim, terutama jika tidak didukung oleh sistem yang memadai untuk kolaborasi jarak jauh. Yang ketiga adalah potensi gangguan di rumah. Meskipun bekerja di rumah menawarkan fleksibilitas, namun lingkungan rumah tidak selalu ideal untuk bekerja. Gangguan seperti anak-anak, keluarga, atau pekerjaan rumah tangga dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Yang keempat, risiko keamanan data. Bekerja dari berbagai lokasi dapat meningkatkan risiko keamanan data. Karyawan yang bekerja dari rumah atau lokasi lain mungkin menggunakan jaringan Wi-Fi publik ataupun perangkat pribadi yang bisa menjadi target serangan cyber. Pembahasan berikutnya ialah tentang burnout. Burnout adalah kelelahan secara fisik, emosional, atau mental yang disertai dengan penurunan motivasi, kinerja, dan munculnya sikap negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ciri-ciri dari burnout yang pertama ialah hilangnya semangat bekerja. Yang kedua, benci dengan pekerjaan yang digeluti. Yang ketiga, performa kinerja menurun. Yang keempat, mudah marah. Yang kelima, menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang keenam, mudah terserang penyakit. Sebelum membahas peran motivasi dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid, maka izinkan saya untuk menjelaskan apa itu motivasi. Istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang yang dikenal dengan teori hygiene factor. Peran motivasi dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid yang pertama ialah motivasi dapat menciptakan pekerja yang lebih bertanggung jawab melalui pengembangan seperti pelatihan lanjutan. Yang kedua, menciptakan motivasi ekstrinsik yang berdampak baik bagi pekerja melalui hubungan antar pribadi,
sehingga menciptakan tim yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi sistem kerja, termasuk sistem kerja hybrid. Yang ketiga, motivasi dapat menciptakan situasi yang terhindar dari kebosanan. Motivasi dapat diciptakan melalui pekerjaan itu sendiri. Pimpinan dapat membuat usaha-usaha real dan meyakinkan sehingga bawahan mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang keempat, motivasi dapat meningkatkan kepercayaan diri pekerja dalam menjalankan sistem kerja melalui kecakapan teknis dan pemberian apresiasi ataupun penghargaan atas prestasi yang telah dilakukannya. Selanjutnya ialah tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup semua aspek yang ada di sekitar tempat kerja, yang dapat mempengaruhi kinerja ataupun kesejahteraan dari para pekerja. Lingkungan kerja ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan fisik, yang mencakup semua objek ataupun alat yang ada di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah lingkungan kerja non-fisik, yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan interaksi antar karyawan, seperti hubungan dengan atasan, rekan kerja, ataupun bawahan. Peran lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid yaitu yang pertama, lingkungan kerja yang positif memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan, baik dalam hal produktivitas, kreativitas, kesejahteraan, hingga pengendalian emosi yang baik, sehingga mewujudkan kesehatan mental pegawai. Yang kedua, lingkungan kerja yang positif juga akan meningkatkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Dukungan dari atasan juga akan membantu menjaga kesejahteraan mental pegawai. Lingkungan kerja yang memperhatikan kesejahteraan pegawai, seperti dengan fleksibilitas waktu kerja dan kebijakan cuti, bisa mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, lingkungan kerja yang positif juga akan menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan. Dengan fasilitas yang mendukung dan komunikasi yang baik, hal ini dapat membantu mengurangi stres. Ketika pegawai merasa nyaman dan didukung, pegawai akan lebih mudah menghadapi tantangan dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Adapun studi kasus aktual atas permasalahan ini dapat dilihat sebagai berikut. Konteksnya ialah penerapan sistem kerja hybrid di PT Elang Mahkota Teknologi yang merupakan perusahaan konglomerat teknologi, telekomunikasi, dan media yang berkantor pusat di Jakarta. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam kepada 3 orang jajaran manajemen serta penyebaran kuesioner kepada 55 orang karyawan di 11 unit yang berbeda. Berdasarkan konteks tersebut, dapat dilihat peran motivasi yang dilakukan di PT Elang Mahkota Teknologi. Penguatan motivasi yang senantiasa dilakukan dengan kegiatan briefing pagi, briefing sore, menyelenggarakan town hall meeting yang melibatkan seluruh komponen, makan malam bersama manajemen senior, di mana seluruh karyawan memiliki kesempatan 1 hingga 2 kali setahun dengan sistem rotasi yang memberikan dampak yang baik dalam mempertahankan produktivitas budaya kerja. Sedangkan peran lingkungan kerja di PT Elang Mahkota Teknologi yaitu perwujudan lingkungan kerja yang baik melalui pembentukan kebijakan perusahaan, seperti misalnya anak perusahaan yang bergerak di bidang bisnis digital direkomendasikan menggunakan kombinasi 50% bekerja dari kantor dan 50% bekerja dari rumah. Anak perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi direkomendasikan untuk 1 hari bekerja dari rumah untuk setiap minggu, dan lainnya, serta hal ini terbukti menjaga produktivitas karyawan. Berdasarkan survei yang dilakukan, tercatat hanya 11% karyawan yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen SDM 2. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.